Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Jumat 8 Juli 2022 berjudul Hamba yang tak berguna. Bahan bacaan kita terambil dari Injil Lukas 17 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Hai, dengar baik-baik. Saya ini hamba Tuhan. Kalimat tersebut biasanya diucapkan dengan nada yang tinggi sebagai pembelaan diri karena mungkin merasa tidak dihargai atau tidak dihormati. Seluruh sel-sel tubuh saudara memberontak terhadap ajaran Tuhan Yesus berikut. Apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Apa yang Yesus ajarkan bukan saja mengajarkan untuk tidak boleh protes kalau ada orang yang memanggil saudara sebagai hamba yang tidak berguna. Sebaliknya, saudara harus mengaminkan bahkan berterima kasih. Ya, saya memang hamba yang tidak berguna. Apakah Yesus memang tidak menghargai hamba-hambanya? Atau dia sedang memberitahu kepada saudara sesuatu yang penting tentang siapa diri saudara sebenarnya? Perhatikan beberapa fakta berikut. Yang pertama, bandingkan hutang saudara dan pelayanan yang saudara lakukan bagi Yesus. Saudara dan saya adalah budak dosa yang tidak akan pernah mampu membayar lunas hutang dosa saudara. Yesus melunaskan hutang tersebut. Kalau saudara sudah diselamatkan, masihkah mengharapkan upah atau pahala karena kita melayaninya? Yang kedua, hidup saudara sepenuhnya ditopang oleh Tuhan Yesus. Semua hal yang saudara miliki untuk melayani Dia berasal dari Dia. Talenta, kesempatan, keinginan, dan sebagainya. Apa yang tidak berasal dari Dia? Siapa yang mengatur dan yang menyediakan? Semuanya adalah dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, Yesus bukan Tuhan yang memiliki kebutuhan. Saudara tidak pernah bisa berjasa kepada Tuhan sebab Dia bukan Tuhan yang butuh saudara. Ingatlah catatan Alkitab. Allah bisa memakai binatang. Ada keledai untuk menegur Bileam. Masih ingat kisah burung gagak yang dipakai untuk memelihara Nabi Elia. Ayam berkokok yang dipakai untuk mengingatkan kecongkakan Petrus. Ikan besar yang sanggup menyelamatkan Yunus. Perhatikan, binatang-binatang ini bisa dipakai olehnya dan tidak pernah protes kepada penciptanya. Dan yang keempat, Yesus merendahkan diri sebagai hamba. Segala sesuatu di dalam dunia ini diciptakan oleh, dalam, dan bagi untuk Dia. Namun Dia ada di tengah-tengah dunia ini sebagai hamba. Dia membasuh kaki para muridnya yang berdosa. Mengorbankan diri mati di atas kayu salib bagi para pendosa. Semuanya dilakukan dengan penuh ketaatan. Penuh dengan ketaatan kepada kehendak Bapa tanpa pamrih dan tanpa menuntut upah. Supaya saudara dan saya di dalam Kristus dimampukan berbuat sama bagi Dia dan orang lain. Mari dengan iman setiap kita mengakui bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Bukan sekedar supaya kita menjadi lebih rendah hati. Tetapi memang itulah satu-satunya pengakuan yang pantas yang keluar dari mulut saudara. Kemuliaan dan karya Kristus yang tidak ternilai dan yang tak tertandingi itu sudah Dia berikan kepada saudara. Tak ada kalimat yang pantas menyatakan siapa saudara selain saya hamba yang tidak berguna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali merasa melakukan sesuatu yang lebih kepada Tuhan dan kami menilai diri kami sedemikian rupa. Firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hamba-hamba yang tidak berguna oleh karena kami melihat
betapa besarnya apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kami. Jauhkan dalam diri kami Tuhan, kecongkakan, kesombongan, oleh karena kami merasa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini kami praktikkan di dalam seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.